Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Duki dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menambahkan soal dalam bentuk gambar langsung di PTO. Langkah pertama yang kita harus lakukan adalah login dulu dengan user dan password yang kita miliki, lalu login atau gabung. Pada beranda PTO, lalu kita pilih soal. Pada menu daftar soal ini ada beberapa pilihan Bapak Ibu ya. Ada yang mengupload soal dalam bentuk dokumen Word, file dokumen ya. Kemudian ada juga cara yang bisa kita lakukan dengan upload file Excel yang sebelumnya pada video-video sebelumnya sudah saya jelaskan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menambah soal secara manual langsung dari aplikasi. Kemudian Bapak Ibu silakan klik tambah soal. Di sini kita harus memilih ya, memilih tingkat atau kelompok Duki sesuai dengan kelompok Duki kita masing-masing. Nah, lalu pada mapel atau mata pelajaran kita pilih mata pelajaran apa yang akan kita buat. Saya akan membuat mata pelajaran IPA misalkan ya, atau biologi di sini. Saya pilih biologi. Kemudian pilih tipe soalnya. Di sini ada dua pilihan yang bisa kita pilih, pilihan ganda dan isian atau esai. Nah, untuk yang pertama ini saya akan memilih tipenya pilihan ganda. Kemudian klik lanjut. Setelah muncul tampilan tambah soal, di sini ada kolom kategori. Nah, untuk kolom kategori ini jika sebelumnya Bapak Ibu sudah membuat kategorinya, silahkan dipilih. Namun jika tidak ya kosongkan saja. Lalu di bawah ada kolom untuk mengetikkan atau menempatkan butir soal Bapak Ibu ya, redaksi soal di sini. Kemudian di bawah, di bagian bawah itu ada varian pilihan, kemudian dengan jenis soalnya. Nah, di sini di kolom soal kita ketikkan atau kita copy pastekan soal yang akan kita buat. Nah, di sini saya akan contohkan dengan cara copy paste dengan mengambil soal yang sudah saya buat sebelumnya. Ya. Nah, di sini ada file soal yang berbentuk file dokumen Word. Nah, saya akan mencontohkan soal yang dalam bentuk gambar. Nah, sini gambarnya kelelawar. Baik Bapak Ibu, lalu kita kembali ke dalam soalnya. Nah, ya. Kita buka kembali soalnya. Lalu kita copy paste soal yang ada di sini. Kita blok dulu, kemudian tekan Ctrl C pada keyboard atau bisa juga klik kanan. Lalu kembali ke ini dan kita pastekan dengan menekan Ctrl V pada keyboard. Nah, di sini sebaiknya kita beri jarak 1 spasi untuk menempatkan gambar. Baik, selanjutnya kita akan menempatkan gambar atau menginsert gambar pada soal yang akan kita buat. Di menu ini sudah disediakan ya, menu untuk menginsert gambar. Kita klik yang ini Bapak Ibu ya. Nah, pada insert atau edit image itu ada dua pilihan. Yang pertama general atau umum, yang kedua upload. Nah, kedua cara ini bisa kita lakukan, namun akan saya contohkan yang pertama adalah dengan cara general. General ini. Dengan cara general ini akan lebih cepat. Namun kita perlu mencari shortnya, ya shortnya dari gambar yang akan kita tambahkan. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Kita browsing melalui internet. Misalkan di sini kita ketikkan gambar kelelawar. Nah ini, kita enter. Setelah tampil, lalu kita pilih gambar. Lalu kita cari gambar yang mirip dengan gambar soal kita tadi. Nah, ya. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, ini dia ya Bapak Ibu ya. Ini sepertinya mirip, bisa kita ambil ini atau yang ini. Nah, saya akan memilih yang ini saja. Kemudian pada
gambar ini kita klik kanan, arahkan kursor ke gambar tersebut, klik kanan, lalu pilih buat kode QR untuk gambar ini. Yang kita pilih ini ya. QR berarti quick response-nya. Klik, kemudian klik kanan. Lalu akan muncul kode QR-nya. Nah, yang ini Bapak Ibu, yang kolom di bawah ini kita blok. Kita blok seluruhnya. Lalu kita copy, klik kanan salin, atau bisa juga dengan dengan menekan Ctrl C pada keyboard. Lalu kita kembali ke soal. Nah, di sini di shortnya ini kita pastekan yang sudah kita copy tadi. Lalu save. Nah, otomatis gambar yang kita pilih tadi itu masuk ke dalam redaksi soal kita. Lalu kita lanjutkan. Di sini masih ada tambahan soalnya. Kita copy paste saja. Ctrl C, lalu kembali dan Ctrl P, pastekan di sini. Nah, ini soalnya. Lalu di bagian bawahnya kita pilih varian pilihan. Di sini saya akan memilih yang, karena dia pilihan ganda, yang 4 varian A, B, C, D. Jenisnya single answer atau satu jawaban benar. Kemudian lanjut. Nah, ini dia Bapak Ibu, soal yang tadi telah kita buat berupa bentuk gambar itu sudah berhasil ditambahkan. Nah, di sini di bawah soal itu ada pilihan option ya. Jawaban A, B, C, D. Nah, selanjutnya ada kunci jawaban. Nah, di sini di jawaban A kita bisa ketikkan langsung atau copy paste dari soal yang tadi telah kita siapkan. Saya akan mengcopy pastenya saja. Yang A, pilihan jawaban A ini kita copy paste satu persatu Bapak Ibu ya. Pelan-pelan saja. Selanjutnya yang option untuk jawaban B sama kita copy paste. Lalu kita pastekan di kolom jawaban B. Selanjutnya untuk option jawaban yang C sama kita copy paste, lalu pindah ke kolom jawaban C, kita pastekan, kembali ke soal. Ini untuk yang terakhir, yang pilihan jawaban D sama kita copy paste lagi, lalu pastekan di jawaban D. Nah, ini kita sesuaikan hurufnya kecil saja. Nah, untuk kuncinya kita buat. Nah, ini kuncinya misalkan D ya. Nah, lalu di sini kita pilih huruf D. Lalu setelah itu, setelah semua opsi jawaban kita isikan dan kunci jawaban juga sudah kita pilih, lalu klik lanjut. Nah, Bapak Ibu, soal tadi yang sudah kita buat secara langsung dengan menampilkan gambar ini sudah ada di daftar soal beserta kunci jawabannya. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Nah, sudah terlihat soalnya di atas ada gambarnya, kemudian pilihan jawabannya ada di bawah beserta kunci jawaban. Nah, berikutnya jika kita ingin menambahkan soal lagi, kita tinggal mengklik nih bagian terakhir itu tambah soal, klik tambah soal. Tadi kita sudah menambahkan soal dalam bentuk pilihan ganda. Nah, saat ini saya akan mencontohkan bagaimana cara menambahkan soal yang dalam bentuk isian atau esai. Pertama-tama sama seperti langkah yang tadi, tingkat dukinya kita sesuaikan Bapak Ibu dengan kelompoknya. Kemudian mata pelajarnya juga kita sesuaikan. Lalu tipe soalnya, kalau tadi pilihan ganda, sekarang saya akan membuat dalam bentuk isian atau esai. Lalu klik lanjut. Pada menu ini sama perlakuannya dengan yang sebelumnya.
kategorinya kita kosongkan. Kemudian di kolom soal kita bisa ketikkan soalnya secara langsung atau mengcopy paste dari soal yang sudah kita sediakan. Nah, di sini saya akan mencontohkan dengan mengcopy paste saja. Lalu saya blok soalnya, kemudian saya copy, lalu saya pastekan di sini. Nah, sebaiknya pastikan beri satu jarak spasi untuk gambar agar tidak terlalu dekat dengan redaksi soalnya. Lalu kita pilih gambar yang akan kita tampilkan, lalu klik yang ada logo seperti ini, kotak ada seperti gunung Bapak Ibu ya, klik. Nah, di sini juga untuk menginsert gambar bisa general, bisa upload. Nah, saya sarankan lebih baik memang menggunakan proses general atau proses dengan umum ini. Mengapa? Karena jika kita menginsertnya melalui upload, ya dengan file atau gambar yang sudah ada di laptop kita, itu butuh waktu yang lebih lama dibanding dengan cara yang general. Baik, saya akan contoh yang general saja, karena yang upload nanti membutuhkan waktu yang agak lama. Kita cari yang lebih cepat. Nah, di sini yang kita lakukan selanjutnya adalah menyalin, mengpastekan sumbernya, source-nya yang kita ambil dari internet. Baik, kita langsung saja kita tambahkan di sini, browsing dulu, misalkan gambar apa yang mau kita cari, gambar teratai, lalu enter. Setelah muncul, lalu kita pilih yang gambar. Selanjutnya, kita bisa memilih gambar yang mirip dengan soal yang mau kita buat tadi. Nah, kayaknya ini Bapak Ibu ya. Nah, kemudian klik kanan pada gambar tersebut, lalu pilih buat kode QR untuk gambar ini. Klik dan copy kode QR-nya seluruhnya Bapak Ibu ya, jangan sampai ada yang tertinggal. Lalu kita klik kanan, salin dan kembali ke soal. Nah, pastekan di sini di kolom source atau kolom sumbernya, pastekan. Lalu klik save. Nah, Bapak Ibu, otomatis gambar yang sudah kita pilih tadi langsung masuk ke dalam soal yang akan kita buat. Selanjutnya kita lengkapi soalnya, tadi masih ada. Nah, ini dia. Nah, ini kita blok dulu, lalu kita copy dan pastekan di sini. Selanjutnya kita untuk jenis soalnya sudah otomatis ya, karena ada uraian, otomatis pilihannya hanya uraian. Nah, untuk kunci jawabannya perlu kita masukkan di dalam kolom kunci jawaban. Lalu kita buka lagi soal yang tadi. Nah, di sini sudah saya sediakan kunci jawabannya. Nanti Bapak Ibu jika ingin membuat soal yang seperti ini ya harus sediakan juga kunci jawabannya agar mudah. Nah, nanti lalu kita pastekan pada kolom kunci. Selanjutnya klik lanjut. Soal yang tadi sudah kita buat itu sudah muncul ya Bapak Ibu. Nah, ini dia berupa soal uraian dengan gambarnya, kemudian juga sudah ada kunci jawaban. Nah, demikianlah Bapak Ibu bagaimana cara membuat soal dengan memanfaatkan menu tambah soal di PTO secara langsung dengan menampilkan gambar yang kita butuhkan untuk membuat soal tersebut. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.